Shalom jemaat Tuhan semuanya. Ini adalah bulan Desember, penutup tahun 2022, dan juga tentunya bulan ini adalah bulan di mana seluruh umat Kristen merayakan Natal. Yang di mana Natal merupakan perayaan menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat yang membawa damai sejahtera. Ya, saya akan langsung saja mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan, ya, di mana saya berdoa bersama teman-teman rohaniawan yang lain untuk jemaat setiap hari, ya, jam 9:30 kita ada doa bersama untuk rohaniawan, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya agar selalu sehat diberkati Tuhan, dan tentunya damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tema yang saya bawakan di bulan ini yaitu damai sejahtera yang dari Yesus. Ini adalah hal yang menarik buat saya karena ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mengalami banyak sekali masalah dan sering kehilangan damai sejahtera, ya. Mereka bisa saja tiba-tiba mudah marah, lalu kemudian bertindak gelap mata, melakukan satu kejahatan yang lain, dan ini perlu mendapatkan satu solusi daripada Tuhan sendiri. Dan solusi yang Tuhan berikan bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang dari siapa yang bisa menjamin kehidupan manusia? Tentunya damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Sebelum Yesus datang ke dunia, ya, dunia dikuasai oleh kegelapan. Nah, ketika Yesus datang, damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah dunia. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, Dia membawa damai. Demikian juga ketika Dia akan meninggalkan dunia, Dia meninggalkan damai sejahtera kepada para murid pada waktu itu. Seperti yang sudah kita baca di dalam Matius 14 ayat 27 tadi. Perikop di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa para murid setiap harinya selalu dibimbing oleh Yesus sendiri di dalam pelayanan. Murid-murid sering mengandalkan Yesus, lalu kemudian mereka tidak bisa berlaku apa-apa tanpa Yesus dan sebagainya. Dan pada hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa itu diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Ya, murid-murid mengalami kegelisahan, murid-murid mengalami ketakutan pada saat nanti Yesus tidak bersama dengan mereka. Apa yang akan terjadi? Nah, itu sebabnya di dalam ayat 27 ini, sebelum Yesus meninggalkan dunia, Dia sudah menjanjikan kepada para murid bahwa damai sejahtera akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Mengapa Yesus memberikan damai sejahtera, meninggalkan damai sejahtera kepada mereka, para murid pada waktu itu? Menjanjikan damai itu kepada mereka. Karena Yesus melihat kegelisahan dalam hidup mereka. Yesus melihat ada ketakutan, ada kegentaran dalam hidup mereka. Mengapa? Sebab banyak sekali orang-orang yang membenci Yesus dan para pengikutnya. Sehingga pada waktu nanti mereka akan ditinggalkan oleh Yesus, mereka mungkin takut bahwa akan ada penganiayaan. Mereka akan mengalami ketakutan atau gelisah bahwa mereka hidupnya tidak akan aman. Karena kondisi seperti itu yang sudah dilihat atau diprediksi oleh Yesus bahwa nanti mereka akan mengalami hal tersebut, maka Yesus berkata kepada mereka bahwa damai sejahtera akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita juga mengalami kegelisahan dan ketakutan seperti yang dialami atau yang sudah dilihat oleh Yesus kepada para murid pada waktu itu? Apakah kita mungkin mengalami kegelisahan, ketakutan pada saat kita akan meninggalkan tahun 2022? Dan prediksi tahun 2023 adalah merupakan tahun yang menakutkan bagi banyak orang, bagi pengusaha dan sebagainya. Apakah mungkin kita mengalami ketakutan, kegelisahan di bidang yang lain? Jika memang itu terjadi,
hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita tidak boleh lupa Yesus telah meninggalkan damai sejahteranya untuk kita semuanya. Selama kita menerima damai sejahtera Allah, maka kita akan bisa melewati segala persoalan-persoalan hidup kita. Kita bisa melakukan hal-hal bersama dengan Tuhan dan kita akan bisa menang menghadapi segala persoalan tersebut. Itu sebabnya damai sejahtera Allah sangat penting untuk mempengaruhi kehidupan kita. Caranya bagaimana? Kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hati kita sehingga damai sejahtera Allah itu tinggal di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, dan kita akan bisa menghadapi segala keadaan-keadaan sulit bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu digelisahkan dengan waktu yang lama. Sebab kalau damai sejahtera Allah tinggal dalam hati kita, maka kita akan bisa menghadapi segala persoalan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melihat renungan ini, Tuhan. Agar mereka membuka hati, mengizinkan Roh Tuhan memenuhi hati mereka sehingga damai sejahtera-Mu tinggal dan memenuhi hidup mereka, Tuhan. Bisa mengalahkan segala keadaan-keadaan sulit bersama dengan Tuhan dan bangkit memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu ketika mereka punya masalah, kita menghadapi keadaan sulit. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menjadi kekuatan bagi mereka dan mereka bangkit untuk bisa keluar sebagai pemenang, mengalahkan segala persoalan yang terjadi dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami selalu mohon berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu tinggal memenuhi hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya.